Tata surya, rotasi, dan revolusi bumi. Tata surya. Sistem tata surya adalah kumpulan objek astronomi yang terikat oleh gravitasi. Terdiri dari matahari, planet-planet, bulan, asteroid, komet, dan debu antar bintang. Tata surya terdiri atas 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 satelit, serta 995.369 asteroid dan 3.679 komet. Setiap benda langit ini bergerak dengan orbit tertentu, terus-menerus bergerak. Adapun planet dalam tata surya. Yang pertama ada penjelasan dari planet. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak. Gerakannya ada yang disebut revolusi dan ada yang disebut rotasi. Gerak revolusi adalah gerakan planet memutari matahari. Sedangkan rotasi adalah gerakan planet yang berputar pada sumbunya. Berikut adalah gambar dari anggota tata surya. Yang pertama ada matahari, planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang selanjutnya itu pengelompokan planet. Pengelompokan planet ada dua. Yang pertama, planet luar, yaitu kelompok planet luar yang berada di luar orbit lintasan asteroid, yang beranggotakan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, planet dalam, yaitu kelompok planet dalam merupakan planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Adapun benda lain yang ada di tata surya, yang pertama, komet. Komet adalah benda langit yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya. Komet dapat berupa debu, batu, maupun es. Seperti juga benda langit lainnya di tata surya. Sisa-sisa pembentukan tata surya ini bergerak mengikuti orbit tertentu. Saat posisinya terlalu dekat dengan matahari, komet menjadi panas dan memuntahkan gas dan debu, serta seringkali diikuti oleh ekor yang terlihat. Selanjutnya ada satelit. Satelit adalah objek yang mengorbit planet, bulan, atau benda astronomi lainnya. Satelit dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama, satelit buatan, yaitu objek yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan ke orbit untuk tujuan tertentu. Yang kedua, satelit alami, yaitu objek yang terbentuk secara alami dan mengorbitkan planet atau benda langit lainnya. Selanjutnya, bulan. Bulan adalah benda satelit alami yang mengorbit bumi. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun demikian, cahayanya yang terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Bulan memancarkan cahaya yang diterimanya dari matahari dan dipantulkan ke bumi. Jarak yang tepat antara bulan dan bumi menyebabkan gaya gravitasi. Bulan turut berperan dalam menjaga kestabilan bumi. Selanjutnya ada meteorit. Meteorit adalah objek kecil yang berada di ruang angkasa yang berukuran lebih kecil dari asteroid. Selanjutnya, meteor. Meteor adalah fenomena yang terjadi ketika meteorit memasuki atmosfer bumi dan terbakar akibat gesekan dengan udara, menciptakan jejak cahaya yang sering disebut bintang jatuh. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid adalah objek kecil yang terdiri dari batuan dan logam yang mengorbit matahari. Sebagian besar asteroid ditemukan di sabuk asteroid yang terletak antara planet Mars dan Jupiter. Tetapi mereka juga dapat ditemukan di berbagai lokasi di tata surya. Selanjutnya yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi adalah gerakan bumi yang berputar mengelilingi sumbunya dengan nilai sekali putarnya adalah 24 jam. Akibat dari rotasi yang pertama, peredaran semu harian benda langit. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, perbedaan waktu. Dan yang keempat, yaitu perbedaan arah angin pasat. Selanjutnya, revolusi. Revolusi adalah benda langit yang mengelilingi matahari sehingga bumi memiliki bidang orbit terhadap matahari yang dinamakan ekliptika.
Periode dari revolusi adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 detik, atau disebut 1 tahun siderik. Akibat dari revolusi yaitu, yang pertama, pergantian musim. Yang kedua, perubahan panjang siang dan malam. Yang ketiga, peredaran semu tahunan matahari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.